Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan insiden yang terjadi pada DuPont La Porte Chemical Facility. Berikut dapat terlihat anggota kelompok kami. Next. Profil pabrik. EI DuPont de Nemours and Company atau DuPont Chemical Manufacturing Facility adalah industri kimia yang terletak di La Porte, Texas, USA. Pabrik ini memproduksi dua produk utama, yaitu produk Vidate yang berfasa cair dan produk Lenate yang berfasa bubuk. Next. Insiden kecelakaan. Pada tanggal 15 November 2014, hampir 24.000 pon metil merkaptan dilepaskan pada udara luar di dalam unit produksi Lenate pada area di antara tangki penyimpanan metil merkaptan dan reaktor. Metil merkaptan yang terlepas dalam jumlah besar ini menyebabkan 3 operator dan 1 shift supervisor meninggal akibat sivia dan paparan akut melalui penghirupan atau pernafasan. Keempat korban berada di dalam pabrik. 3 orang berada di lantai 3 dan 1 berada pada tangga antara lantai 3 dan 2. Next. Berikut akan dijelaskan anatomy of process safety incident. Next. Masalah pertama kali muncul pada hari Senin 10 November 2014. Terjadi proses pengenceran bahan kimia yang tidak disengaja, menyebabkan kesulitan operasi yang memaksa penutupan unit lanat. Next. Pada hari Rabu, 12 November 2014, pipa yang menghubungkan reaktor dengan tangki penyimpanan metil merkaptan telah tersumbat karena pembentukan hidrat, yang kemudian menghambat proses startup. Next. Pada hari Jumat, 14 November, tim teknisi dan beberapa karyawan yang berpengalaman mengadakan pertemuan untuk membahas opsi pemecahan masalah untuk menghapus penyumbatan. Pertemuan ini menemukan informasi jika hidrat akan terbentuk pada suhu rendah di bawah 40 derajat Fahrenheit. Tim teknisi meminta agar operator meletakkan air panas di bagian luar pipa metil merkaptan di bawah insulasi untuk menghangatkan pipa dan isinya untuk menghilangkan penyumbatan. Personel operasi membuka katup antara pipa metil merkaptan dan header ventilasi gas limbah. Namun, tidak disadari bahwa pembukaan valve ini akan menciptakan potensi jalur bagi metil merkaptan cair untuk akhirnya dilepaskan dari pipa di dalam gedung pabrik saat katup pembuangan dibuka. Selain itu, ketika personel operasi membuka katup lain saat melakukan pemecahan masalah, seperti katup pembuangan, metil merkaptan yang dilepaskan ke atmosfer menyebabkan bau metil merkaptan yang kuat yang dapat tercium oleh personel lokasi. Selama pemecahan masalah, metil merkaptan dilepaskan baik di luar maupun di dalam gedung produksi, memicu 32 alarm gas metil merkaptan pada panel kontrol selama 17 jam sebelum kejadian. Meskipun metil merkaptan adalah bahan kimia beracun dan mudah terbakar, dan pada konsentrasi yang cukup tinggi cukup mematikan, pada kejadian ini, teknisi tidak merespon dengan menganggap sebagai kejadian darurat, karena mereka mengaitkan alarm tersebut dengan upaya pemecahan masalah yang sedang berlangsung. Mereka tidak menganggap alarm metil merkaptan yang sedang menandakan bahaya serius, karena mereka telah menormalkan bau metil merkaptan di dalam unit Lenate serta alarm detektor. Next. Kemudian di hari Senin 15 November 2014, pagi-pagi sekali, maksud saya adalah hari Sabtu, air panas dari selang menghangatkan penyumbatan hidrat, menyebabkan lepasnya penyumbatan. Next. Selanjutnya, kronologi yang terjadi adalah ketika teknisi mencoba melakukan startup kembali, metil merkaptan tidak mengalir ke dalam reaktor, sehingga mereka menerapkan prosedur penghilangan sumbatan kembali, namun lupa mematikan pompa dan mulai memanaskan pipa. Next. Karena valve ventilasi tadi terbuka, metil merkaptan cair mengalir ke ventilasi gas limbah dikarenakan tekanan yang tinggi akibat dari pompa yang dibiarkan menyala. Head ventilasi tidak dimasukkan atau dirancang untuk cairan, apalagi dalam jumlah yang besar. Pada pukul 2.51 pagi, alarm mulai berbunyi pada sistem kontrol yang menunjukkan tekanan tinggi pada peralatan di dalam gedung produksi. Next. Selanjutnya, personel operasi tidak menyadari bahwa metil merkaptan cair yang menyebabkan tekanan tinggi pada sensor. Sebaliknya, mereka mengaitkan tekanan tinggi dengan masalah umum yang sudah berlangsung lama dengan kondensat proses, yang diyakini oleh personel DuPont La Porte sebagian besar air yang terakumulasi dalam pipa header ventilasi. Operator di ruang kontrol Lenate
menghubungi pengawas shift malam dan operator lain secara terpisah untuk meminta mereka membantu memecahkan masalah situasi tekanan tinggi pada ventilasi untuk memberikan header ventilasi secara manual di dalam gedung manufaktur, di mana praktek ini sudah berlangsung lama yang sering digunakan untuk menghilangkan proses kondensat. Proses ini berhasil mengurangi tekanan sistem berkali-kali di masa lalu. Masing-masing pengawas dan operator satu pergi secara terpisah ke gedung manufaktur. Kemungkinan untuk mengalirkan cairan dari pipa header ventilasi secara manual. Next. Kerugian dari insiden ini adalah kebocoran massal gas metil mercaptan dari ruangan wet end dan tidak diketahui oleh teknisi yang bertugas. Next. Dan untuk dampak dari insiden ini adalah kematian 4 operator yang sedang bertugas, yaitu shift supervisor, operator 1, operator 2, dan operator 6. Dan adanya kerugian material akibat bahan baku yang terbuang. Next. Faktor kunci yang dianggap menjadi penyebab terjadinya insiden tersebut adalah yang pertama, kelemahan dalam beberapa aspek operasi tanggap darurat. Kedua adalah penundaan dari penerapan Emergency Response Team atau ERT. Yang ketiga adalah responden ERT memasuki area yang terpapar metil mercaptan tanpa melakukan analisa resiko. Yang keempat adalah notifikasi gedung manufaktur yang minim dalam perencanaan dan tanggap darurat DuPont Laport. Yang kelima, pelepasan metil mercaptan yang tidak terkendali. Yang keenam adalah kurangnya komunikasi dan penandaan yang jelas terhadap zona panas terhadap kondisi tanggap darurat. Dan yang terakhir adalah ERT meremehkan jumlah metil mercaptan yang dilepaskan. Next. Selanjutnya, saya ingin membahas tentang Layer of Protection Analysis atau singkatannya LOPA. Berdasarkan LOPA, kesalahan-kesalahan akan dibagi menjadi beberapa bagian. Next. Yang pertama itu adalah Contain and Control, di mana kesalahan-kesalahan yang terjadi adalah sebagai berikut. Yang pertama, operator terlambat menyadari lepasnya zat beracun kimia selama 40 menit dan baru teratasi 6 jam setelahnya. Yang kedua, kesulitan menavigasi bangunan manufaktur dikarenakan banyak perpipaan dan alat proses dan dinding pemisah yang dapat dilihat pada gambar di bawah. Selanjutnya, tidak ada analisis proses untuk mengetahui sumber kebocoran. Lalu, desain ventilasi bangunan pabrik yang kurang baik. Dan yang terakhir itu adalah belum adanya alat untuk mencari pekerja yang tersesat. Next. Bagian kedua adalah preventive safeguard. Kesalahan-kesalahan yang terjadi adalah sebagai berikut. Yang pertama, tim PHA tidak mengevaluasi secara menyeluruh skenario yang terjadi. Tim PHA hanya mengidentifikasi satu safeguard untuk skenario kebocoran hidrat, yaitu terjadinya arus balik dari proses ke sistem utilitas. Safeguard ini menjadi tidak relevan dengan permasalahan yang ada, karena yang terjadi itu terdapatnya air yang mengalir ke pipa umpan metil mercaptan. Yang kedua, di DuPont Laport memiliki sistem ventilasi pertama yang seharusnya diuji pada bulan November 2010, namun tertunda hingga 2012. Di dalamnya terdapat dua bagian, yaitu dry and side, di mana pekerja mengukur laju alir udara tanpa menganalisis data, sedangkan pada bagian wet and side tidak pernah dilakukan pengukuran sama sekali hingga kejadian berlangsung. Yang ketiga, seharusnya emosi dituliskan untuk menyelesaikan masalah. Contohnya dalam kasus ini, pembersihan pipa umpan yang tersumbat oleh metil mercaptan. Selain itu, penulisan prosedur juga dapat menjadi wadah komunikasi untuk beberapa shift, agar tidak terjadi kebingungan. Yang keempat, tidak adanya emosi untuk susunan perpipaan baru ke katup perlepasan nitrogen. Katup tersebut tidak dirancang untuk susunan perpipaan yang baru, sehingga cairan metil mercaptan keluar dari sistem yang dirancang untuk gas nitrogen. Akibatnya, tekanan keluaran metil mercaptan lebih tinggi daripada tekanan yang diatur. Sehingga keberadaan emosi ini seharusnya dapat digunakan untuk melihat perancangan alat dasar untuk menentukan cocok tidaknya dengan rancangan yang digunakan. Yang kelima, pekerja DuPont Laport tidak pernah menyelesaikan emosi, seperti batas pengurasan cairan dari gas pembuangan fan header piping. Jadinya mereka juga tidak pernah menganalisis sampel cairan secara rutin yang terbuang dari sistem tersebut. Yang keenam, seharusnya pada pabrik yang cukup besar terdapat alternatif komunikasi selain secara verbal agar penyampaian informasi menjadi lebih efektif. Yang ketujuh, alarm peringatan di DuPont Laport bisa diakses dengan mudah. Yang terakhir, pada diamond diagram menunjukkan angka 4 untuk health yang artinya metil mercaptan sangat berbahaya untuk kesehatan, bahkan beracun, sehingga kebocoran sedikit pun seharusnya perlu diperhatikan. Namun para pekerja menghiraukan bunyi alarm pendeteksi metil mercaptan. Next. Selanjutnya, pada bagian ketiga adalah mitigatif safeguard. Terjadi beberapa kejanggalan pada bagian mitigatif di
DuPont Laporte. Yang pertama adalah mengenai Emergency Response Team. Emergency Response Team atau ERT memiliki mini pumper truck yang tidak dapat beroperasi sehingga perlengkapan self-contained breathing apparatus tidak dapat diantarkan ke lokasi kejadian. Selanjutnya, setelah ERT sampai di lokasi, mereka tidak menggunakan alat memantau udara untuk mengetahui kondisi udara di tempat kejadian. Selanjutnya, unit DuPont Laporte dan DuPont Lanat tidak mengetahui kemungkinan adanya bahaya gedung pabrik yang runtuh. Hal ini menjadi tambahan resiko bahaya untuk emergency response team karena harus memasuki ke suatu bangunan yang tidak diketahui sampai kapan dapat berdiri. Selanjutnya, emergency response team juga tidak membuat, menandai, dan mengkomunikasikan daerah-daerah yang termasuk zona panas pada saat awal. Hal ini membuat persiapan untuk alat-alat pelindung diri menjadi tidak dilakukan. Selanjutnya, tanggap darurat yang kurang komunikasi, tidak terorganisir, dan kurangnya kesadaran akan situasi pemanggilan kepada personel ERT yang membutuhkan waktu 35 menit untuk memasuki bangunan manufaktur untuk pertama kali untuk mencari pekerja yang hilang. Setelah masalah yang dialami ERT, selanjutnya ada kurang memahami keadaan lokasi pada saat insiden terjadi. Pada saat kejadian terjadi, operator melakukan release modeling yang dari release modeling ini tidak mengetahui laju kebocoran yang aslinya, sehingga hanya menginputkan data yang merupakan perkiraan dari pernyataan pekerja lapangan. Pada kenyataannya, laju kebocoran ternyata jauh lebih besar dari yang diperkirakan, sehingga tidak ada tahapan-tahapan yang seharusnya dilakukan, seperti misalnya menghubungi pihak pemerintahan untuk mengevakuasikan penduduk di sekitar pabrik DuPont Laporte. Selanjutnya yang terakhir, ada kurang pedulinya DuPont Laporte kepada warga sekitar. DuPont Laporte tidak memonitor udara untuk mengetahui seberapa jauh jangkauan metil merkaptan yang keluar dari pabrik. Hal ini sangat penting agar dapat mengambil tindakan yang tepat seperti menginformasikan penduduk sekitar agar tidak memasuki area yang terkena imbas insiden tersebut dan mengurangi bahaya penduduk sekitar terpapar metil merkaptan. Yang keempat adalah sanksi. Next. Setelah kecelakaan yang telah menimpa perusahaan dan hingga menewaskan 4 pekerja, sanksi yang dijatuhkan kepada perusahaan berupa denda penalti yang mencapai 3,1 juta USD atau setara dengan 43 miliar rupiah. Biaya penalti tersebut dicapai setelah mencapai kesepakatan antara pihak perusahaan dengan US Environmental Protection Agency and the Justice Department. Next. Berikut adalah kesimpulan yang didapatkan. Kesimpulan didapatkan terbagi ke dalam 3 bagian besar. Yang pertama adalah adanya kesalahan analisis penyelesaian masalah. Permulaannya dari masalah, adanya kesalahan dalam pengidentifikasian masalah pada penyumbatan pipa oleh senyawa hidrat, lalu pengambilan langkah yang buruk menyebabkan masalah yang berkepanjangan. Yang kedua adalah DuPont tidak merespon pelepasan bahan kimia beracun secara efisien. Pihak DuPont tidak memberikan informasi mengenai bahaya dari senyawa yang dilepaskan ke udara. Dan adanya juga kelalaian teknisi dalam menanggapi alarm tanda bahaya yang berbunyi. Nah, yang ketiga adalah sistem manajemen keselamatan proses perusahaan DuPont tidak memastikan bahwa DuPont menerapkan dan memelihara sistem manajemen keselamatan proses yang efektif. Contoh yang terjadi adalah tidak adanya emosi, yaitu adalah management of change, dalam beberapa aspek. Ada juga yang tidak memiliki peta bangunan atau denah lantai untuk membantu petugas tanggap darurat dalam menavigasi gedung manufaktur. Lalu, penanggap darurat memasuki daerah zona panas yang tidak ada tanda mengenai zona panas tersebut, sehingga zona tersebut dimasuki tanpa menggunakan APD pada unit pembantu yang ingin membantu pihak ERT. Next. Berikut adalah saran yang bisa diberikan, yaitu adalah safety merupakan hal yang sangat penting, sehingga perusahaan harus memastikan bahwa karyawan memahami bahaya bahan kimia yang mereka kerjakan dan mungkin berpotensi terkena pelepasan. Next. Berikut adalah sumber yang kami gunakan untuk menyelesaikan tugas akhir kami ini. Next. Sekian dan terima kasih.